Kalau misalnya kalian mau lebih yakin ini nggak ada low latency, kalian bisa pakai yang namanya wired koneksinya. Tinggal kalian colok kabel jack yang udah tersedia dalam paket ke sini, cek, cek. Jadi kalian pakai sambil dengan konektivitas wirednya kayak gitu. Itu akan bener-bener bukan minim lagi tapi tanpa latency karena menggunakan kabel kayak gitu. Terus ada apa lagi? Halo Urban Love, balik lagi bareng Kolit di channel YouTube-nya Urban Life. Setelah gue ubek-ubek di Play Store, sepertinya ini berbeda dengan si Nova 5. Nova 5 dan juga Arctic, apa yang pertama? GameBuds ya? Ya, Arctic GameBuds. Ini nggak bisa pakai aplikasi yang ada di Play Store, yaitu Arctic ini nggak bisa. Jadi kalian harus pindah ke laptop dan juga download yang namanya aplikasi Sonar. Nanti gue taruh di bawah link deskripsinya ya, link buat download softwarenya di bawah. Buat kostumisasi apa aja yang ada di sana, bisa kalian langsung cek di websitenya. Yang gue notice adalah ini bisa nyetel yang namanya chat mix, atau kalau misalnya kita lagi main game kan ada chat audionya tuh. Di sini yang tadi gue bilang ada 2 kontrol volume di kiri dan kanan. Jadi kalian bisa kontrol sebesar apa suara live chatnya dan juga tanpa mengurangi. Misalnya kalian mau ngecilin suara live chat kan, misalnya kalau headphone pada umumnya kalian harus ngecilin suara chat, gamenya juga ngecil. Nah kalau ini enggak, ini bisa dipisah antara volume chat sama juga volume gamenya. Jadi ini enak banget. Cuman buat kayak gitu harus download Sonar dulu ya guys. Sonar aplikasi yang buat ngatur si SteelSeries Nova 7 ini, kayak gitu. Lanjut, daripada panjang lebar lagi karena ini nggak ada aplikasinya, langsung aja kita tes suara yang dihasilin oleh si Nova 7 ini untuk dengerin musik. Gua dengerin sebentar, nanti gua akan kasih ke lo semua ya guys. Sebentar, gua dengerin dulu. Ya, setelah pengetesan kalau dari gua sendiri, ini sih sebenarnya berasa kalau kita menggunakan Nova 5 dengan settingan flat kayak gitu. Jadi emang bener-bener detail yang diangkat, bassnya kurang berasa. Tapi sebenarnya kalau di Nova 5 itu kita ada settingan buat pindah preset atau EQ-nya menjadi bass boosted-nya. Cuman kalau ini sayangnya buat aplikasi mobile-nya nggak ada, kalian harus pindah ke laptop dulu, setting di situ buat menyesuaikan equalizer sesuai yang kalian mau. Cuman kalau dari gue pribadi, bagus atau enggak, buat kalian pecinta musik klasik ini oke banget sih menurut gue. Buat kalian yang nggak terlalu peduli dengan bass, ini bener-bener enak banget. Bukan berarti bassnya nggak ada, bassnya ada, cuman ini lebih ke clear. Sound stage-nya itu lebih bisa mendengar sekelilingnya, suara apa aja yang ada di situ beneran bisa kedengaran, mulai gemericing, petikan gitar, semua terdengar jelas kayak gitu. Daripada panjang lebar lagi nih aja dengerin ya sound experience dari Nova 7. Nah, gimana? Kebukti nggak omongan gue, ya kan? Sekarang kita langsung aja masuk ke latency test dari si Nova 7 ini. Gua akan main ZZZ buat tes, tapi buat
kalian gue tunjukin buat main real drum aja ya guys. Kalau dari gue pribadi main Zoneless Zone Zero ini udah enak banget. Tadi gue coba main bentar Genshin Impact juga masih enak banget. Ada delay atau enggak hampir sama dengan Nova 5. Ini beneran gak ada perbedaan antara kalau kalian pakai dongle maupun pakai Bluetooth doang di mobile. Ini bener-bener membuat gue amazed. Dimana bukan low latency lagi, tapi ini bener-bener minim latency bagi gue pribadi ya guys. Cuman buat kalian yang udah pro player, karena gue kan cuman casual player, jadi gue belum tentu bisa apa ya bilangnya, belum bisa bilang ini benar-benar minim atau enggak. Cuma sepengalaman gue main kurang lebih 1-2 jam tadi ini udah enak banget buat main Genshin Impact dan Zoneless Zone Zero. Dari gue sih itu catatannya. Sekarang kita masuk ke tes mic dari si Nova 7 ini. Langsung aja gue pindahin dulu audio dari dari Saramonic ke Nova 7. Bentar ya guys. Gue pindahin dulu. Oke. Tes 1 2 3, tes 1 2 3 ini masih di mute. Gue pencet dulu. Tes. Tes 1 2 3. Kok nggak nyala ya, Om? Oh. Tes. Iya, akhirnya masuk juga. Inilah dia tes suara buat Nova 7 dalam keadaan ruangan yang sunyi. Menurut kalian gimana suaranya? Tes 1 2 3, tes 1 2 3 bagus atau enggak? Nanti tulis di komentar menurut kalian gimana. Sekarang kita masukin suara sekitar, jadi kita bisa dengar suara kita di keramaian itu kayak gimana. Coba Om masukin Om. Nah, tes 1 2 3, tes 1 2 3 ini adalah suara dari SteelSeries Nova 7. Suara dari keramaian. Ini gue udah masukin suara noise. Gimana menurut kalian? Suaranya masih kedengaran jelas nggak suara gue? Apakah udah ketutup dengan suara noise atau masih terdengar? Nanti kita akan dengerin sama-sama ya guys. Pindah lagi ke Saramonic. Oke, itulah dia hasil suara dari si Nova 7. Kalau dari gue pribadi cukup banget, nggak berubah, nggak bikin suara kita kayak robot, dan juga buat dengan keadaan ramai juga masih terdengar dengan sangat jelas. Apalagi kalian bisa sesuaikan mic-nya kayak gini. Terus ya gimana ya, buat sebuah headset gaming itu adalah sebuah keharusan mic yang bagus. Jadi misalnya kalian mau bukan buat gaming, mungkin buat nge-Teams atau ditanya buat meeting, Teams meeting, ini udah the best banget sih menurut gue. Oke. Sekarang masuk ke kesimpulan. Buat kalian di luar sana, gamers di luar sana yang membutuhkan sebuah headphone gaming, SteelSeries adalah sebuah brand yang wajib kalian jadiin sebagai sebuah teman buat kalian main game. Semua yang di SteelSeries, 3 seri yang udah gue cobain, mulai dari Arctic Gamebot, Arctic Nova 5, dan juga Arctic Nova 7, semuanya oke banget buat main game. Bukan hanya itu, buat dengerin musik pun juga the best menurut gua. Jadi ini sebenarnya bisa buat all rounder, dimana equalizer yang diciptakan oleh si Nova 7, Nova 5, Arctic Gamebot sebenarnya itu semuanya sama, tapi ketika kalian pindahin antara satu preset dan preset lain, itu benar-benar seakan-akan kalian menggunakan headphone yang berbeda. Sebagai pecinta headphone yang biasa gue pakai cuma buat denger musik, ini adalah headphone yang bagus sih menurut gue. Bukan buat gaming doang, tapi buat dengerin musik ini udah oke banget. Apalagi si Nova 7 ini punya 3 konektivitas mulai dari Bluetooth, menggunakan dongle 2,4 GHz, dan juga kabel, membuat dia lebih fleksibel dalam menemani kalian bermain game. Apabila kalian butuh yang latency test, nggak ada latency test sama sekali, latency sama sekali, pakailah yang ada konektivitas yang pakai jack kabelnya. Tapi tanpa jack kabel pun
itu udah benar-benar bisa meminimalisir atau hampir menghilangkan latensi dengan dongle 2,4 GHz-nya kayak gitu. Ya mungkin itu aja untuk hari ini. Gua Khalid pamit. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe channel YouTube Urbanaf agar kita makin semangat buat bikin video seperti ini di kedepannya. Boleh tulis di komentar juga barang apa yang harus kita review berikutnya. Oke, gua Khalid pamit. Dadah.